Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royatul Faidah. Saya ASN 43K di SDN 2 Gemulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya ditugaskan menjadi guru kelas di kelas 2A. Saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 2 Gemulung Tonggoh, Kecamatan Greget. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding. ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN. Dua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang terakhir, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimulai pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom yang sudah tertata dengan rapi, baik penugasan, materi asinkronus dan sinkronus, video dan presensi kegiatan. Tugas pokok dan fungsi P3K ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, visi misi dan tujuan SDN 2 Gemulung Tonggoh. Yang pertama, visi dari SDN 2 Gemulung Tonggoh yaitu membentuk generasi berbudi pekerti luhur, berkarakter, bertakwa dan berpengetahuan. Yang kedua, visi SDN 2 Gemulung Tonggoh yaitu 1. Menyelenggarakan kegiatan peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, yang bertanggung jawab, serta memiliki potensi dalam bidang olahraga dan seni. Yang kedua, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat, serta membudayakan 6K, yaitu kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kekeluargaan, sehingga tercipta situasi dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya tujuan SDN 2 Gemulung Tonggoh. Yang pertama, meningkatkan pengamalan ajaran agama melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani melalui kegiatan PHBS. Yang ketiga, meningkatkan prestasi kejuaraan sebagai lomba akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, menyiapkan peserta didik yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebudayaan masyarakat, bangsa, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, rencana hasil kerja. Dengan berdasar pada visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, dalam arti luas mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah,
yang baik atau good governance, core values berakhlak, dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, serta melihat kondisi ruang lingkup unit kerja yang memerlukan adanya beberapa pengubahan demi kemajuan pendidikan di lingkungan tersebut. Maka sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, saya akan melakukan aksi perubahan di lingkungan SDN 2 Gemulung Tonggo. Berikut paparan rencana hasil kerja yang akan saya buat di SDN 2 Gemulung Tonggo selama kurang lebih 4 tahun mendatang. Yang pertama, kegiatan stop bullying. Tujuan kinerjanya yaitu mengurangi perundungan di kalangan siswa di sekolah. Indikator pencapaiannya yaitu siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan terutama di kalangan siswa di lingkungan sekolah SDN 2 Gemulung Tonggo. Untuk waktu perolehannya yaitu di bulan Desember, yaitu bulan depan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Yang kedua yaitu bentuk kegiatannya yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan kemampuan membaca pada siswa. Indikator pencapaiannya yaitu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan memberikan bimbingan tambahan sebelum atau sesudah KBM. Untuk waktu perolehannya yaitu di bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu literasi dengan membuat pojok baca. Tujuan kinerjanya itu meningkatkan minat baca siswa. Adapun indikator pencapaiannya yaitu siswa rajin membaca untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran serta mampu melatih kemandirian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri pada siswa. Untuk waktunya yaitu direncanakan di bulan Januari sampai Desember tahun 2025. Kegiatan yang keempat yaitu pembelajaran menggunakan tablet. Adapun tujuan kinerjanya, siswa dapat mempelajari materi melalui akun Belajar ID dari Kemendikbudristek. Capaiannya yaitu melalui tablet pembelajaran siswa dapat mempelajari materi melalui akun Belajar ID dari Kemendikbudristek. Untuk waktunya yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun 2026 mendatang. Yang terakhir, literasi digital berbasis Google Form. Yaitu tujuan kinerjanya meningkatkan minat baca siswa. Siswa rajin membaca untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran serta mampu melatih kemandirian. Untuk waktu perolehannya itu di bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2027. Penutup, kesimpulannya demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan evaluasi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini dibuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Saran kita sebagai tenaga pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, bimbingan dan motivasi dari hasil kerja dan untuk meningkatkan hasil etos kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.